Presiden Prabowo disambut upacara kenegaraan oleh Raja Malaysia. Menteri P2MI siapkan bantuan hukum kepada 5 WNI korban penembakan di Malaysia. KAI sampaikan permohonan maaf keterlambatan dampak banjir di Daop 4 Semarang. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada berita lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja luar negeri ke Malaysia setelah sebelumnya berada di India. Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Yang di-Pertuan Agung dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Subang, Shah Alam, Selangor, Malaysia pada Senin 27 Januari 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari lawatan kerja Presiden Prabowo setelah sebelumnya mengunjungi New Delhi, India. Presiden Prabowo tiba pada pukul 6.00 waktu setempat dan disambut oleh sejumlah pejabat tinggi Malaysia serta pasukan jajar kehormatan. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo tampil formal mengenakan jas biru tua dan peci hitam. Kunjungan Prabowo ke Malaysia bertujuan untuk memenuhi undangan resmi yang di-Pertuan Agung Raja Malaysia di Istana Negara. Selain itu, ia dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Malaysia untuk menghadiri upacara kenegaraan di Istana Negara pada Senin 27 Januari. Kunjungan ini merupakan undangan dari Raja Malaysia Sultan Ibrahim dan menunjukkan ikatan persahabatan antara Indonesia dan Malaysia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut upacara kenegaraan di Istana Negara Malaysia pada Senin 27 Januari 2025. Kunjungan ini merupakan undangan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim. Upacara dimulai dengan lagu kebangsaan kedua negara, diikuti tembakan meriam sebanyak 21 kali sebagai tanda penghormatan. Presiden Prabowo tiba pada pukul 10 pagi waktu setempat dengan menggunakan beskap hitam khas Melayu, kain tradisional dan peci hitam. Ia juga memeriksa pasukan jajar kehormatan sebelum menghadiri audiensi dengan Sultan Ibrahim di Dewan Seri Maharaja. Dalam audiensi tersebut, Presiden Prabowo dianugerahi Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati tingkat pertama. Acara dilanjut dengan jamuan kenegaraan yang diselenggarakan oleh Sultan Ibrahim untuk Presiden Prabowo dan delegasinya. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding memastikan pemerintah akan mengawal kasus 5 warga Indonesia yang ditembak oleh agensi penguat kuasa maritim Malaysia di perairan Tanjung RHU Selangor juga mendapatkan bantuan hukum. Kepolisian kita yang ada di sini dan satu meminta untuk memperjelas kronologi masalahnya. Yang kedua melakukan koordinasi dengan pihak-pihak aparat setempat agar kita bisa mendampingi penanganan jenazah maupun tengok di rumah sakit yang sakit. Sekaligus kemungkinan ada proses hukum ke depan, itu juga kita akan berusaha menyiapkan misalnya tim advokasi untuk mendampingi mereka. Terkait di dalam polisi Malaysia ya, dan kita baru bisa boleh diakses itu kalau tidak salah hari Rabu, Kemenlu baru dibukakan akses. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam negeri mereka, dan kita juga minta kepada Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya. Jadi terang benderanglah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik. Pak, konfirmasi aja Pak, berarti berapa yang meninggal, berapa yang luka gitu? Jadi 1 orang meninggal, kemudian 4 orang sedang dirawat di rumah sakit, di rumah sakit yang berbeda. Dan sudah terinformasikan kepada keluarganya masing-masing? Sudah kami langsung minta
bergerak ke keluarga supaya tidak simpang siur dan mereka ada kepastian informasi. Beralih ke informasi lain, pemirsa, KAI menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas gangguan perjalanan kereta api yang terjadi akibat luapan air di jalur kereta api pada KM 3257 antara stasiun Karangjati dan stasiun Gubuk di Kabupaten Grobogan, lintas Semarang, Surabaya. Demi keselamatan perjalanan, pihak KAI menutup sementara jalur tersebut demi keselamatan para penumpang. Meluapnya banjir di wilayah Grobogan dapat sejumlah kereta api alami keterlambatan kedatangan baik di stasiun Gambir maupun di stasiun Pasar Senen dikarenakan perjalanan memutar via Gambringan, Gundih, Brumbung, dan Surabaya, Solo. KAI menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas gangguan perjalanan kereta api yang terjadi akibat luapan air di jalur kereta api pada KM 3257 antara stasiun Karangjati dan stasiun Gubuk di Kabupaten Grobogan, lintas Semarang, Surabaya. KAI juga telah melakukan rekayasa pola operasi jalur alternatif dan membatalkan beberapa perjalanan KA yang ditetapkan mulai 26 Januari hingga normalisasi jalur yang terdampak tersebut selesai dikerjakan. KAI juga menerapkan layanan pengembalian tiket secara penuh atau penjadwalan ulang perjalanan tanpa biaya tambahan. Selain itu, penumpang terdampak atas keterlambatan tersebut juga diberikan servis recovery sesuai dengan ketentuan. KAI kembali menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas gangguan perjalanan kereta api yang terjadi akibat luapan air di jalur kereta api pada kilometer 32+5 garis miring 7 antara stasiun Karangjati dan stasiun Gubuk di Kabupaten Grobogan, lintas Semarang, Surabaya. Demi menjaga keselamatan, perjalanan, dan keamanan, jalur tersebut ditutup sementara mulai dari 24 Januari 2025 pada pukul 22:25 waktu Indonesia bagian Barat. Dari Jakarta, Shana Cyrus, Berita Nasional TV. Pemirsa, momen libur panjang, Taman Safari Indonesia menghadirkan destinasi wisata baru kawasan Puncak. Objek wisata yang dinamai Enchanting Valley berlokasi di Cisarua, Bogor. Taman rekreasi ini ramai didatangi wisatawan, terutama pengunjung keluarga. Libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, sejumlah tempat wisata favorit dipenuhi pengunjung. Wisatawan dapat memiliki tujuan tempat wisata baru di kawasan Puncak Enchanting Valley yang dimiliki Taman Safari Indonesia ini terletak di Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Destinasi wisata ini ramai dikunjungi pengunjung. Dengan luas mencapai 22 hektar, objek wisata alam ini memadukan wahana permainan, sport foto, hingga pentas drama musikal berkelas dunia. Di tempat ini pula pengunjung juga dapat memperoleh edukasi mengenai konservasi satwa dilindungi. Meski kemacetan di kawasan Puncak pada saat momen libur panjang padat dan merayap, tidak mengurangi minat warga untuk berlibur bersama keluarga di taman rekreasi ini. Luas, cuman kayaknya kalau permainannya buat anak yang masih kecil belum terlalu bisa main. Paling yang umur segini lah 5 tahun ke atas. Terus ini kan jalur macet, Bu, jalur kawasan Puncak ini. Terbayar nggak, Bu, dengan lokasi di sini? Terbayar sih. Cuman ini masih belum sepenuhnya buka kan ya. Mungkin kalau udah buka semua mungkin lebih seru lagi. Ini dalam rangka libur panjang nih, Mbak? Iya, lagi libur panjang, long weekend kan, anak libur sekolah. Kita berharap ini mendapatkan respon positif dari para pengunjung, ya, bagi warga masyarakat yang ingin menikmati liburan panjangnya. Dan bukan hanya itu, tetapi juga kita juga berharap ini bisa menarik dari turis mancanegara. Yang kita tahu di kawasan ini, Kabupaten Bogor, Puncak, dan sekitarnya ini banyak turis mancanegara Timur Tengah. Namun kita juga berharap bukan hanya turis mancanegara Timur Tengah, tapi dari negara-negara lain seperti Cina, India, Malaysia, yang kita tahu juga ketertarikannya sangat besar untuk menikmati pariwisata di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Barat ini.
Enchanting Valley menjadi salah satu destinasi unggulan di Jawa Barat dengan harga tiket masuk Rp135.000 hingga Rp160.000 untuk hari Senin sampai Jumat, sementara untuk hari Sabtu dan Minggu atau hari libur nasional, harga tiket mencapai Rp160.000 hingga Rp225.000. Pihak pengelola yakin objek wisata ini mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, salah satu kawasan yang ramai dikunjungi wisatawan adalah Puncak Bogor. Meski kemacetan di kawasan Puncak pada saat momen libur panjang padat dan merayap, tidak mengurangi minat warga untuk berlibur di destinasi yang ada di Bogor. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Pak Yudi Santosa, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Yudi. Pagi. Bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Yudi, seperti yang kita tahu nih, setiap libur panjang termasuk saat Isra Mi'raj dan Imlek saat ini ya, kawasan Bogor selalu ramai oleh wisatawan nih. Nah, bagaimana menurut Pak Yudi, mungkin apa sih yang menjadi daya tarik utama Bogor sehingga menjadi pilihan utama wisatawan nih? Ya, kami bersyukur Kabupaten Bogor itu punya potensi yang luar biasa, punya puncak, dan di libur Isra Mi'raj dan Imlek sekarang ini kunjungan dari masyarakat, kunjungan wisata luar biasa. Karena mungkin lokasinya tidak jauh dari Jabodetabek, itu sebetulnya salah satu kunjungan. Betul. Oke, Pak. Mungkin ada apa aja sih langkah-langkah atau strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor gitu ya, dalam mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan selama libur panjang ini gitu, terutama terkait kenyamanan dan keselamatan pengunjung gitu, Pak? Ya, baik Mbak Ajeng. Jadi memang begini, beberapa waktu yang lalu di kami Kabupaten Bogor, sebetulnya kalau untuk kunjungan wisata di libur Nataru kemarin agak ada penurunan. Oh, baik. Penurunan ini memang kami agak kondisikan hal itu dengan menyampaikan kepada wisatawan bahwa Kabupaten Bogor bukan cuma puncak, kita punya tempat yang lain yang tidak kalah, ada Sentul, ada Bigo dan sekitarnya. Betul. Dan ada tempat-tempat wisata yang lain. Kemudian ada kemudian mungkin pada waktu itu juga saat libur Nataru panjang, kelihatannya masyarakat kita sudah mulai hitung begitu ketika untuk merencanakan liburan. Kemudian ketika Nataru kemarin, kelihatannya lebih banyak yang pulang kampung gitu, dibanding untuk wisata. Nah, momen wisata sekarang ini kelihatannya momen wisata yang memang momen wisata yang paling pas. Sehingga kemudian hari ini lonjakannya luar biasa. Jadi dibanding sepekan kemarin Nataru dengan 4-5 hari libur ini lonjakannya hampir 2 kali lipat dari yang kemarin. Wah. Gitu. Kita sudah data mungkin sekarang ini di hari sudah didapat di 4 hari keempat ini sudah sekitar 1,2 juta kunjungan wisatawan ke puncak saja. Gitu. Ini untuk wilayah puncak. Di sana memang hanya untuk 4 hari ini, Pak ya? Betul dapat. Karena memang ada beberapa yang baru, Mbak. Ada di atas ada Ibis, di bawah yang baru ada Enchanting Valley, kemudian ada juga di Nova, di Indofood juga sekarang ada juga Indotoku ya, ada juga tempat wisata. Ini yang banyak wisata baru. Tentu ini yang kemudian di sisi lain adalah sebuah tantangan bagi pemerintah daerah untuk bagaimana memberikan tema sampaikan tadi oleh Mbak Ajeng bahwa memang tantangan luar biasa karena sementara ini jalan yang yang ada kapasitas jalan itu masih apa adanya, belum banyak. Sebab itu kami Kabupaten Bogor bersama dengan kepolisian selain yang dirasakan oleh masyarakat, ganjil genap, jalur,
kita memaksimalkan jalan-jalan. Jadi itu termasuk untuk rekayasa lalu lintasnya begitu ya Pak ya? Betul, betul. Untuk rekayasa lalu lintasnya. Karena ternyata sementara ini itulah yang cukup efektif. Walaupun ada beberapa yang jalur alternatif yang memang kita dorong, kita kabulkan, baik oleh pemerintah kabupaten maupun nanti karena di kami ada pemerintah desa pun diberikan peran. Iya. Apakah selama 4 hari ini berjalan atau sudah diterapkan gitu efektif Pak untuk strategi itu? Ya, karena memang kunjungan yang luar biasa kelihatannya. Jadi upaya-upaya itu cukup efektif, hanya memang tetap yang namanya kemacetan, padatan yang luar biasa, naik dan turun itu nggak berhenti. Lonjakan wisatawan mungkin seringkali diiringi laporan mengenai pungutan liar nih Pak di sejumlah destinasi wisata atau jalan menuju kawasan wisatanya gitu ya. Mungkin bagaimana langkah Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor sendiri untuk mengantisipasi atau mengatasi masalah ini? Khusus untuk yang biasa di pertigaan, kemudian yang jadi joki, kita akan kumpulkan dan kita akan upayakan mereka diberikan seragam. Paling tidak seperti rompi lah gitu. Iya. Sehingga mereka dibilang resmi juga tidak, tapi paling tidak ada binaan dari kita. Dan para wisatawan ketika misalnya ada joki, mereka punya seragam, itu bisa dipertanggungjawabkan lah paling tidak. Bahwa binaan kita, kemudian juga untuk para paugah ini, mereka juga diberikan binaan karena secara infrastruktur tentu ini sangat luas, sementara jalan itu juga jalan nasional. Jadi tanggung jawabnya bukan hanya kami pemerintah daerah, tapi juga tanggung jawab dari pusat. Kira seperti itu. Baik Pak. Mungkin setelah ini dengan meningkatnya kunjungan wisatawan nih Pak, apa saja mungkin dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat lokal, terutama dari segi ekonomi dan pemberdayaan UMKM-nya mungkin Pak? Betul. Jadi dengan terus meningkatnya kunjungan wisata di Puncak, PDRW Kabupaten Bogor dari wisata itu sudah di angka 4,9. PAD-nya sendiri wisata Kabupaten Bogor itu tahun 2024 itu di angka 646 miliar dari 3 kategori destinasi wisata dan berkelanjutan. Nah, ini yang cukup signifikan. Tentu secara langsung pun itu berikan dampak positif kepada para pelaku UMKM, kemudian juga termasuk meningkatkan budaya masyarakat yang ada di sana. Karena kita dorong hotel, restoran di sana menyajikan juga makanan lokal, kemudian juga menyajikan juga tarian-tarian budaya yang lokal ada di sana. Saya kemudian memberikan rasanya untuk seperti aktivitas selain aktivitas biasa yang dilakukan di tempat-tempat wisata. Iya. Baik Pak. Mungkin nih Pak ada destinasi paling favorit nih Pak untuk libur Isra Mi'raj dan Imlek tahun ini Pak? Kelihatannya dari jumlah kunjungan yang favorit ini sebenarnya tersebar gitu. Ada di yang saya bilang di King Valley itu juga kunjungannya lumayan karena baru dibuka hari Sabtu kemarin, mungkin juga bikin orang penasaran. Di atas di Hibis juga orang juga penasaran walaupun banyak kontroversi gitu. Kemudian ada beberapa lokasi yang memang tetap masyarakat kita ke natural ya, yang alami, glamping, camping itu juga ada. Tapi yang pertama saya sebutkan cukup kunjungan selain sekarang yang sudah ada Taman Safari ya. Oke, baik Pak. Mungkin ke depan adakah program atau inovasi baru dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor untuk lebih mempromosikan Bogor sebagai destinasi wisata utama nih Pak, khususnya untuk wisatawan domestik maupun internasional mungkin? Ya, selain yang Puncak masih primadona, itu kita ajak masyarakat untuk bahwa Kabupaten Bogor itu bukan hanya Puncak. Kita ada beberapa daerah yang lain yang tidak terlalu kemudian kesulitan dengan macet begitu. Ada di Sentul itu sudah banyak sampai dengan ke lokasi Sukamakmur di sana. Itu tidak kalah indahnya dengan Puncak. Kemudian ada kaki Gunung Salak juga sama. Di sana juga ada
1000 air terjun lah begitu disebutkan oleh masyarakat di sana. Dan itu yang sedang kami benahi untuk kemudian menambah kunjungan wisata dan tidak selalu kemudian harus ke puncak yang kadang-kadang sudah macet. Dan itu kami promosikan terus kepada masyarakat melalui berbagai. Baik Pak Yudi. Pak Yudi, terima kasih untuk waktu dan informasinya sudah terhubung bersama kami. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, dalam rangka menyambut perayaan Imlek 2025. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Festival Bandeng Rawa Belong yang akan digelar selama 2 hari mulai tanggal 27 Januari hingga 28 Januari 2025 di Jalan Sulaiman, Jakarta Barat. Berikut laporan reporter Berita Nasional TV Natasha Alko bersama juru kamera Galuh Anggara. Pemirsa, perayaan Imlek menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan bagi etnis Tionghoa. Dan dalam rangka menyambut perayaan Imlek 2025, Pemprov DKI Jakarta telah menggelar acara Festival Bandeng Rawa Belong yang akan digelar dari tanggal 27 Januari hingga tanggal 28 Januari 2025 di Jalan Sulaiman, Jakarta Barat. Dan Festival Bandeng Rawa Belong ini untuk mengangkat tradisi nganter bandeng, di mana nganter bandeng ini juga memiliki makna dan sejarah tersendiri bagi suku Betawi dan juga etnis Tionghoa. Bagi suku Betawi, nganter bandeng ini memiliki arti kekeluargaan dan kebersamaan. Dan untuk etnis Tionghoa sendiri memiliki arti menyimbolkan kemakmuran dan juga rezeki, di mana ikan itu memiliki arti yu yang artinya rezeki. Dan tradisi membeli bandeng saat perayaan Imlek ini khususnya etnis Tionghoa, mereka berharap bahwa di tahun ini memiliki kemakmuran dan juga rezeki yang berlimpah. Berikut wawancara kami bersama dengan pembeli di Festival Rawa Belong. Pak, ini kan perayaan Imlek sebentar lagi, Pak. Ini ada kenaikan harga sendiri sudah sih untuk bandengnya ini? Oh iya, naiknya sangat tinggi. Di tempat kita belanja juga memang tinggi udah harganya. Untuk yang paling gede sendiri harga bandeng ini berapa? 80 sampai 90. Per kilonya? Per kilonya ya, iya. Ada kenaikan pembeli nggak, Pak? Ada. Seadanya ini festival ini bandeng ini pembeli sangat pesat. Ibu beli bandeng? Saya beli bandeng emang tradisi orang Betawi. Udah pasti, ini mah pasti. Terus bisa dijelasin nggak tradisinya tuh kenapa beli bandeng? Tradisinya beb. Ini suami saya nih, tradisinya orang Betawi gimana? Kan dari kecil sih emang udah begini, orang tua kita nganter ke mertua, nganter ke orang tua, kalau enggak ke kakak gitu. Jadi untuk bagi-bagi sendiri ya, Bu ya? Nah, ini bandengnya mau diolah jadi apa nih kira-kira? Kalau kita hobinya dipindang sama pete, paling mantep. Udah biasa, ini luar biasa. Roblong paling hebat bandeng. Yang paling gede dong, Bu. Ini kebetulan 2,5 kilo. Itu gede, serem juga sih. Tadi udah coba nanya. Masaknya berapa, Ibu itu? Ini tadi variasi sih harganya. Ada yang 80, ada yang 75, tergantung abangnya kan. Paling mahal berapa? 90 tadi ada. Mantap kan? Mantap banget. Udah beli belum mbaknya? Beli dong. Soalnya bandeng roblong paling luar biasa tiap tahun. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, rangkaian acara Grebek Sudiro kembali hadir untuk memeriahkan perayaan Imlek 2025 di Solo, Jawa Tengah. Pada acara ini, panitia acara membagikan ribuan kue keranjang khas Imlek yang kemudian diperebutkan oleh warga. Beginilah suasana di kawasan Pasar Gede Solo, Jawa Tengah pada Minggu 26 Januari 2025. Warga tumpah ruah untuk menyaksikan acara kirap Grebek Sudiro. Para peserta menampilkan kreasi seni budaya pada kirap tradisi Grebek Sudiro menjelang Imlek. Beragam atraksi yang ditampilkan oleh para peserta ini juga sangat menghibur para pengunjung. Selain kirap, panitia acara Grebek Sudiro 2025 juga membagikan 5.000 kue keranjang. Kue keranjang sendiri merupakan kue khas Imlek yang memang banyak diminati oleh warga.
Karena itulah usai acara kirap berakhir, warga mulai berkumpul di depan pasar gede dan kemudian berebut kue keranjang yang dibagikan oleh panitia. Meski harus berdesak-desakan, warga tampak begitu antusias karena banyak yang beranggapan jika mendapat kue khas Imlek tersebut dapat membawa banyak berkah. Salah seorang pengunjung asal Semarang ini contohnya. Dirinya yang baru pertama kali ini menyaksikan secara langsung acara Grebek Sudiro 2025 tak menyangka bisa mendapat kue keranjang. Baru pertama kali sih ikut event Grebek Sudiro ini ya. Kesannya melihat Grebek ini gimana? Seru banget sih, rame, terus kayak bener-bener menghibur banget sih acara-acaranya dari tadi. Oke, ini dapat apa coba? Aku dapat kue keranjang 21. Oh ya. Lagi Mam. Pengunjung lainnya yakni Rafika juga menyampaikan hal yang sama. Dirinya juga baru kali ini menyaksikan acara Grebek Sudiro dan merasa kagum dengan antusias warga yang datang untuk berebut kue keranjang tersebut. Sebenarnya tiap tahun ikut, cuma kali ini kita juga ada di liputan bikin film dokumenter. Tapi kan rekam dari sini, langsung aja dilempar dari sana malah dapat gitu. Kami kemarin sempat ngobrol dengan Pak Wali maupun dengan panitia Grebek. Kami berharap tampilan ke depan ini semakin ditingkatkan karena event ini bukan event lokal, sudah menjadi event nasional. Tentunya kita berharap mancanegara pun bisa menikmati acara ini karena kearifan lokal di mana gunungan isinya kue keranjang, kemudian ada cakwe, bolang-baling, buah-buahan dan sayuran ini mungkin adanya di Indonesia hanya di Kota Solo. Untuk diketahui, selain mengangkat potensi daerah untuk mendorong meningkatnya kunjungan pariwisata di Kota Solo, tradisi ini digelar sebagai simbol akulturasi masyarakat Jawa Tengah dengan warga etnis Tionghoa di Solo yang hidup rukun dan saling toleran. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jengtira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.